Shalom, Horas. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan boleh kami jalani. Dan kami percaya setiap berkat Tuhan ada maksud Tuhan bagi hidup kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang dapat kami lakukan. Karena itu pagi ini ya Tuhan, biarlah Roh Tuhan juga yang menuntun hati pikiran kami dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi setiap langkah kami yang melakukan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Shalom. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari surat Filipi pasal 4, dimulai dari ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudara-saudara, dari kesaksian Alkitab, hati manusia bukan saja satu-satunya tempat atau sumber dari perkataan ataupun perbuatan kita atau pusat kehidupan. Tetapi juga Alkitab bersaksi bahwa pikiran kita juga dapat merupakan awal atau tempat atau sumber dari perkataan atau perbuatan atau perilaku hidup seseorang. Berawal dari apa yang dia pikirkan, itulah yang berbuahkan apa yang akan dikatakan ataupun yang dilakukannya. Di dalam pikiran jugalah peperangan rohani terjadi. Apakah kita berkata-kata atau berperilaku yang baik atau sebaliknya? Bahkan ketika hidup kita berada di dalam berbagai-bagai kekhawatiran dan ketakutan, juga bisa berawal dari apa yang mengisi atau memenuhi pikiran kita. Karena itu, saudara-saudara, suatu pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah yang memenuhi pikiran saudara saat ini? Apakah yang mengendalikan pikiran saudara? Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi mengajak kita untuk mengisi dan memenuhi pikiran kita berdasar dari hidup di dalam Tuhan. Memanggil kita untuk memenuhi pikiran kita terhadap apa yang benar dan apa yang mulia. Oleh firman Tuhan ini, jikalau hal-hal yang utama dan benar itulah yang memenuhi dan menguasai pikiran kita, maka kita pun dapat berkata-kata atau berbuat yang benar dan mulia dalam hidup ini. Sebaliknya, demikianlah yang akan kita katakan dan perbuat bila hal yang jahat atau menajiskan yang mengisi pikiran kita. Saudara-saudara, karena itu firman Tuhan yang disampaikan Paulus kepada jemaat Filipi ini menasehatkan kepada kita bahwa kita dapat berkata-kata atau memikirkan hal yang baik dan benar itu berdasar dari kita menaruh pikiran Kristus di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 5a mengatakan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Menarik bila kita cermati nasihat untuk menaruh pikiran Kristus yang mengisi hidup kita ini, dikatakan di tengah-tengah pertikaian dan pementingan diri yang dilakukan dalam hidup bersama oleh jemaat itu.
Dan di tengah-tengah pertikaian itu, bila mereka kembali menaruh pikiran Kristus, menguasai pikiran mereka, maka mereka pun dapat mengatasi dan menyelesaikan pertikaian mereka dan hidup dalam seia sekata dan dalam perdamaian di antara sesama. Begitupun dari bacaan yang kita baca tadi, yang merupakan kelanjutan nasihat yang disampaikan Paulus ke jemaat itu, juga ditegaskan dalam konteks pertikaian Euodia dan Sintike, dua perempuan yang selama ini ikut melayani bersama Paulus. Jadi saudara-saudara, pertanyaan ini penting bagi kita, yaitu hal-hal apakah yang kita izinkan tinggal dan memenuhi pikiran kita. Ini adalah pilihan yang menentukan jalan hidup kita. Oleh karena suatu kebenaran hakiki adalah, jikalau firman Tuhan yang kita izinkan memenuhi pikiran kita, maka hal itu akan berbuahkan kehidupan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi hidup kita. Karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan yang dipenuhi berbagai informasi-informasi, anjuran-anjuran, keinginan-keinginan, bahkan pengetahuan-pengetahuan yang dapat memenuhi pikiran kita, penting sekali kita dapat menyaring dan memilah-milahnya. Hal-hal apakah yang dapat membangun hidup kita kepada kehidupan yang lebih baik? Hal-hal itulah yang kita perkenankan mengisi dan mengendalikan pikiran kita. Dan nasihat dari firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Biarlah semua itu mengisi dan memenuhi pikiran kita sekarang dan sepanjang kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah ditaburkan kepada kami, yang mengajak kami untuk mengisi pikiran kami yang didasarkan kepada kehendak-Mu, yaitu hal-hal yang benar dan hal yang mulia. Biarlah Tuhan menolong kami dalam menjalani hari-hari kehidupan berdasar dari pikiran Tuhan yang menguasai hati dan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.